Halo, Assalamualaikum, selamat pagi autovlogger dimanapun Anda berada. Di video kali ini, untuk pertama kalinya, saya akan mereview sepeda motor, di mana sepeda motor ini merupakan keluaran dari Honda dengan serinya Honda Genio. Honda Genio merupakan varian pertama dari Honda yang menggunakan teknologi frame, yaitu ESAF. Nah, seperti apa review lengkap Honda Genio pada video kali ini? Tonton terus video ini hingga akhir. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah dari aspek desain ya. Karena desain menurut saya adalah urusan subjektif. Jadi ini akan saya sampaikan menurut pendapat pribadi saya. Jadi desain dari Honda Genio menurut saya adalah kombinasi antara Honda Scoopy dengan Honda Beat ya. Dimana Honda Scoopy desainnya adalah retro klasik, kemudian untuk Honda Beat adalah sporty. Jadi bisa dilihat bentuknya Scoopy tetapi lebih ramping ya, sama seperti Honda Beat. Dan saya tertarik untuk mengambil unit Honda Genio saat pertama kali datang ke dealer Honda ya, karena memang menurut saya desainnya adalah tidak rata-rata mungkin orang sukai ya. Jadi mungkin autovlogger bisa melihat memang di jalan raya cukup sedikit populasi dari Honda Genio, mungkin juga karena aspek desain atau juga ketersediaan stok di Ahas atau di dealer Honda yang mungkin tidak ready, dimana yang sering saya lihat adalah yang ready yaitu Honda Scoopy dan juga Honda Beat ya. Dan populasinya cukup banyak sekali antara Honda Beat dan juga Honda Scoopy. Dan untuk warnanya, menurut saya warna ini cocok dengan karakter saya, karena saya suka warna yang bersih ya, putih dan kombinasi dengan biru. Menurut saya ini cukup cerah ya, dilihat juga enak menurut saya. Kemudian juga kalau kita lihat dari headlampnya, ini letaknya sama seperti Scoopy, cuma dia lebih masuk ya, lebih pesek ya. Dan terlihat sekali memang berbeda sekali dengan Scoopy yang lebih membulat dan juga lebih besar desain untuk area dek tengah ini dan juga area untuk headlampnya. Untuk setangnya juga sama seperti Scoopy ya, dengan model terbuka seperti ini, tidak ditutup dengan cover penuh untuk area setangnya, dan juga menggunakan speedometer bulat, dan menurut saya cukup simple fitur dan juga cara pembacaannya. Untuk lampunya sudah menggunakan LED ya, jadi menurut saya sudah cukup terang, tetapi ketika turun hujan sinar lampunya tidak begitu jelas ketika kita lewat di jalan yang minim penerangan ya. Jadi mungkin perlu di-upgrade apabila autovlogger sering berjalan di malam hari, tapi untuk standar apabila di komuter antar kota menurut saya sudah cukup mumpuni untuk penerangannya. Sedangkan untuk lampu tanda beloknya masih menggunakan bohlam biasa ya, dan menurut saya ini cukup terang dan peletakannya terbaca dari pengendara dari arah berlawanan ya, karena ada beberapa desain lampu tanda belok yang menurut saya tidak begitu jelas apabila terlihat dari kendaraan yang berlawanan arah. Tentu ini akan sangat membantu untuk memberikan isyarat ketika autovlogger akan berbelok. Kemudian untuk velgnya ini menggunakan velg yang berbeda dengan ukuran Scoopy, tetapi sama dengan velg yang digunakan pada Honda Beat ya, yaitu ring 14. Ini juga pertimbangan saya saat itu ada Scoopy dan Honda Genio, maka saya memilih Honda Genio karena menurut saya dengan desain ban yang terlalu lebar dan juga terlalu besar akan memiliki tahanan gelinding yang cukup besar ya. Jadi bisa dibandingkan konsumsi BBM antara Scoopy dan Genio akan lebih irit Honda Genio. Dan juga untuk manuver saya rasa ini lebih lincah ya, dengan wheelbase dia yang lebih pendek dan juga bannya yang lebih kecil lebar tapaknya. Menurut saya ini cukup lincah saat bermanuver stop and go di area perkotaan yang cukup macet ya. Jadi cocok untuk di kota-kota besar seperti di Semarang dan juga di kota-kota lain yang memang banyak traffic stop and go dan trafficnya cukup padat. Ini cukup lincah sekali. Kemudian berpindah ke sektor bagian belakang, menurut saya desainnya juga menggunakan desain yang hampir sama dengan Scoopy, cuma memang dimensi dari lampu stopnya dibuat lebih kecil dan
garis bodinya dia lebih menyudut ya. Kalau Scoopy dia lebih membulat, tapi untuk Honda Genio dia lebih menyudut. Makanya saya katakan tadi kombinasi antara Honda Beat dan juga Honda Scoopy ya. Dan juga untuk lampunya ini masih menggunakan full bohlam semua. Dan kalau kita lihat ke area dek tengah ya, ini bentuk bodinya hampir sama seperti Vespa Sprint menurut saya ya. Jadi dia ramping kemudian membulat mengikuti dengan lekuk dari dek tengah ke belakang seperti desain dari Vespa ya. Setelah tadi membahas desain, kali ini saya akan membahas dari aspek ergonomi ya. Untuk rider seperti saya dengan tinggi 169 cm dan bobot saya sekitar 87 kg ya. Menurut saya ini masih cukup nyaman dengan catatan jaraknya tidak lebih dari 50 km ya. Itu bagi saya. Karena menurut saya dengan jarak di atas 50 km itu punggung saya sudah merasa agak pegel-pegel gitu ya. Ini akan coba saya duduk di atas joknya. Seperti ini. Jadi lutut saya tidak tidak terlalu maju begitu, artinya setang ini masih bisa bergerak dengan leluasa ya. Kemudian apabila menapak, coba saya turunkan. Nah, ini kaki saya masih bisa menapak dengan sempurna, di mana tinggi joknya ini adalah 740 mm ya. Jadi untuk postur rata-rata orang Indonesia, menurut saya ini masih cukup nyaman. Dan juga karena bobotnya ringan, tadi saya katakan di awal video menggunakan frame baru. Ini menurut saya tidak terlalu sulit apabila kita berhenti di lampu merah dan menapak kaki di jalan ya. Dan yang saya rasakan joknya empuk, cuma menurut saya terlalu tipis ya. Jadi tadi saya katakan ketika jaraknya 50 km lebih, ini sudah kerasa panas. Jadi biasanya saya agak berdiri begini ketika pantatnya merasa panas ya, duduk di jok Honda Genio. Tapi so far untuk jarak-jarak dekat ini cukup nyaman ya. Selanjutnya saya akan membahas mesin yang digunakan pada Honda Genio kali ini ya, dimana Genio ini merupakan produksi tahun 2019, yaitu batch pertama ya, jadi produksi angkatan pertama. Saat itu mesinnya merupakan mesin terbaru dari Honda ya untuk varian skuter matic, berbeda dengan mesinnya Scoopy dan juga Honda Beat. Yang mencirikan pembedanya adalah letak engine mountingnya ya. Untuk engine mounting mesin Genio terletak di bagian atas di sini ya, berbeda dengan engine mounting dari Scoopy dan Beat saat itu yang letaknya masih ada di bawah ya. Kemudian yang sangat membedakan lagi adalah volume oli mesinnya, di mana Honda mengklaim telah merampingkan desain dari crankcase-nya. Dan asumsi saya ketika crankcase-nya dia lebih ramping, maka volume olinya juga lebih sedikit, yaitu 650 ml. Jadi autovlogger kalau ganti olinya Honda Genio harus diperhatikan ya, tidak diisikan semuanya 800 ml karena nanti akan terlalu berat ketika olinya terlalu banyak yang dituangkan ya. Kemudian juga teknologinya masih menggunakan ESP, Enhanced Smart Power ya. Jadi dengan tadi crankcase yang lebih dirampingkan, maka juga mereduksi bobot dari mesinnya. Oleh karena itu Honda mengklaim konsumsi BBM-nya adalah 59 km per liter ya. Jadi menurut saya ini cukup irit untuk kategori skuter matic. Kemudian juga desain dari mesinnya merupakan mesin long stroke, di mana stroke-nya lebih panjang daripada diameter bornya ya. Ketika diameter bornya sekitar 40-an mm, stroke-nya ini di angka 60 mm. Tentunya dengan karakteristik long stroke ini memberikan tenaga yang cukup responsif di putaran bawahnya ya. Jadi ketika stop and go, gasnya dibuka, ini langsung kerasa sekali tenaga yang disalurkan ke roda belakang. Tetapi ketika melewati jalan yang menanjak dengan gradien di atas 7%, bahkan sampai 10%, menurut saya tenaganya ngempos ya. Jadi ketika lewat di daerah seperti di Bandungan atau di Trangkil ke Gunung Pati, itu tenaganya agak ngeden bagi saya ya. Mungkin juga karena postur saya yang terlalu berat
bukan berat badan ideal. Kemudian untuk fitur dan akomodasinya, menurut saya ini standar. Unit yang saya ambil dan review ini merupakan unit non ISS ya, sehingga harganya berbeda. Untuk remnya sudah menggunakan CBS ya, khasnya dari skuter matic Honda pasti menggunakan CBS dan belum menggunakan ABS ya. Untuk speedometernya, panel klasernya standar ya, jadi ada kecepatan, odometer, kemudian indikator BBM, ada lampu cek engine ya, lampu jauh dekat, tanda belok kiri kanan. Cuma nyala panahnya ini jadi satu ya antara kiri dan kanan, dan juga ada indikator eco ya. Kalau menyala terang berarti konsumsi bahan bakarnya merupakan konsumsi bahan bakar yang paling ekonomis. Jadi menurut saya ini sangat membantu ketika kita berkendara agar lebih hemat dalam menggunakan bahan bakar ya. Kemudian untuk akomodasi, ini ada holder atau tempat peletakan botol minuman. Ini cukup untuk Tupperware. Ada juga gantungan untuk belanja, dan juga decknya cukup lebar untuk membawa belanjaan di bagian tengah deck ini ya. Untuk bagasinya juga ini cukup luas menurut saya. Ini bisa untuk menyimpan jas hujan, jaket, dan juga sepatu ya. Cuma saya belum pernah mencoba meletakkan helm di sini, apakah muat atau tidak, tapi sepertinya tidak muat ya. Dan juga untuk batch pertama, generasi pertama, ada power untuk ngecas ya, menggunakan sigaret lighter itu ya. Untuk frame-nya, tadi di awal video saya katakan menggunakan frame terbaru, yaitu ESAF ya. Kemajangannya adalah Enhanced Smart Architecture Frame, dimana frame yang digunakan adalah frame berbeda dengan generasi pendahulunya yang menggunakan pipa silinder atau pipa tubular ya. Di sini untuk rangkanya menggunakan plat yang ditekuk kemudian disambung menggunakan las laser. Jadi kalau saya lihat bentuknya hampir sama seperti sasis monokok yang digunakan pada sedan dan beberapa city car ya. Jadi karakteristik dari frame yang menggunakan plat itu dia ringan bobotnya tetapi kuat ya. Jadi Honda mengklaim bobot total dari Genio adalah 89 kg untuk yang seri non ISS ya. Oke, demikian tadi review lengkap Honda Genio pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para vlogger yang berniat untuk membeli Honda Genio, baik dalam keadaan unit baru ataupun juga unit bekas. Karena bagi saya Honda Genio masih worth to buy di tahun ini, di 2023, sebagai kendaraan komuter atau kendaraan harian dari rumah ke kantor, dengan pertimbangan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, kemudian tenaga yang responsif, dan juga manuver yang lincah, serta adanya jaminan purna jual dari Honda. Jangan lupa untuk memberikan like apabila suka dengan video ini, dan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar di bawah apabila ada penjelasan saya yang belum jelas. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam motovlogger.